Jadi kalau di kajian ngulang usul fikih. Jadi dulu Mbah Zubair alim usul fikih ngaji Mbah. Biasa. Zaman Mbah Sahal urip alim fikih ngaji pinten Mbah Zubair. Beliau di kitab Thariqatul Usul, Thariqatul Usul fi syarhi bil usul. Yang ngajar di kajian saya kita. Dia kalau ngajar tapi ya ora tenanan, dia kalau bujone. Karena nak tenanan sing sekuler ta sekuler. Tapi nak ora tenanan sing khusyuk terus bento. Perkara wong khusyuk bene tekstual, napa? Tekstual. Banyak masyhur guyoane Mbah Mun zada khusyukan zada. Tambah khusyuk tambah bento. Mergi wong khusyuk mesti tekstual. Oh resiko banget. Jadi kira-kira wong khusyuk mau takjil sunat ku nak tamer, nak ora tamer gak sunat. Kok Nabi ngutus takjil nganggo tamer. Jadi akhirnya kayak PKS kan aku terus. Koyok. Kalau pikiran usul fikih kan gampang, tamer itu halawiyah. Narono tamer cek degan, cek es teh, es puding pokoknya manis. Karena maknanya tamer itu halawiyah. Jelas tamer itu ora rokok, gak mlebu mesti. Jadi sehingga Kiai Jawa ya rileks ae. Ya semisal enggak ada tamer ya halawiyah lah, cek degan, cek es teh. Ya sudah karena maknanya tamer itu halawiyah. Halal. Dan menurut saya benar itu, tanyakan ahli medis. Ketika orang itu drop tenaganya karena tidak makan, yang paling bisa mengendalikan energi adalah hal-hal yang manis. Gak ada ahli medis mengatakan harus tamer. Berarti ketika Nabi nyebut tamer, kata tamer ganti saja dengan kata halawiyat. Berarti Nabi dzikru fardin min afradil halawiyat. Latayen kudu tamer. Nah, itu jenis ilmu usul. Sehingga semua wiridan cek Nabi dawuh ya Abu Hurairah, cek dawuh ya Abu Dzar, cek dawuh ya Mu'ad, tetap wiridan ini jadi umum. Karena Nabi nyebut seseorang itu nyebut dzikru fardin min afrodi ummati lal murad ta'yin na Abu paham ya? Jadi begitu seterusnya dalam konteks-konteks usul fikih. Fa minal wajhi qultu al-athar mulane jadi sunah rasul piye. Ana muni sunah rasul sik tak analisis usul fikih. Usul fikih sing piye sembah pokoke. Waya kunulan ana iku hunaka ing dalem kono-kono panggonan apa wajin wajah event kang apes au qaulun utawa pendapat utawa qaul mukharrajun kang den simpulno. Lah tadi ya mukharraj itu yang sejenis dengan aslinya, bukan yang beda jenis. Jadi kalau kharaja itu keluar yang liar, yang jadi mustasna, paham ya? Nah mukharraj itu produk apa? Produk. Wahai tu aku lan sekirane ngucap sapa ingsun al jadid. Ketika aku bilang al jadid, manane fal qadim ngote kaul qadim khilaful jadid. Awil qadim atau aku muni al qadim. Tapi nanti seringnya di aplikasi itu ada kata alanya, apa? Nanti di aplikasi kitab alal qadim, alal jadid. Wahai tu aku lu awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Wahai tu aku lu wakila kada bahwa wajun dhaifun masyhur itu. Kalau ada kata kila berarti bahwa wajun dhaif. Karena kila itu sigot tamridi. Wasohehu te kaul soheh atau pendapat soheh atau wajah soheh awil asoh khilaful kil. Ya pokoknya kalau dikatakan kila berarti wajhun dhaif. Wasoheh awil asoh khilafu. Wahai tu aku lu wafi kaulin kada. Sebagian pendapat begini, farrojah khilafu. Berarti agar wafi kaulin kada, farrojah khilafu. Kalau kaul sing unjuk khilaf. Wa min halan iku setengah saking nafais masailu ta pira-pira masalah. Nafisatun kang indah adumuha kamu pola ingsun ha ing masail ilahi maring kita muharrar. Yang bagi ingkang sayuk sapa Allah yukhallain Tauratin sepekno bal kitab minha saking masail nafisah. Bon niki komentar Imam Nawawi. Ini kula nate bilang dadi Rafi itu sama Nawawi itu kakek 3 guru. Kakek sekolah itu luwe. Ya karena Imam Nawawi itu ngaji sama jenis Kamal As-Salar, ngaji fikih loh guys. Saya ulang lagi ngaji fikih. Kita tahu kalau ngajinya anak beliau diantaranya kan sama Ibnu Malik, sama Sohibul Alfiyah. Tapi kalau ngaji fikihnya dia spesialnya sama jenis Muhammad Kamal Salar. Nah ini Kamal Salar itu pernah ngaji sama Syekh Muhammad, pengarang kitab Syamil. Terus ini pernah ngaji sama Abdul Ghaffar Al-Quswaini, pengarang kitab Hawi. Nah kemudian ini yang muridnya Imam Rafi. Yang muridnya siapa? Berarti Imam Nawawi itu dengan Imam Rafi itu terpaut berapa? Sekitar 3 guru atau 4. Pokoknya saya nyatakan saya dengan Mbah Mahfud. Misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud. Berarti Imam Nawawi, Kamal Salar, terus Muhammad Sohibul Syamil, Sohibul Hawi, terus Imam Rafi. Jadi guru kelima. Berarti ada 3 orang kan? Ada tafawud 3 orang. Terus Imam Rafi itu punya guru namanya Muhammad bin Yahya. Itu muridnya Imam Ghazali. Jadi Rafi sendiri butuh murid sama siapa? Makanya nggak ada kitab kecuali induknya itu Al-Wasit sama Basit. Jadi sebetulnya
Imam Ghazali itu nasibnya rodok sial ning bab fikih. Dekne itu penemu fikih. Semua fikih itu ngiduk kitab wasit sama basit. Muharrar sendiri itu menyimpulkan dari wasit dan basit. Jadi muharrar. Tapi setelah Imam Ghazali ngarang Ihya, itu wong lali nek dekne mantan ahli fikih. Jadi ya rodok sial Imam Ghazali sakake. Makanya Ihya itu enggak lepas dari fikih. Ihya itu ditabwe pakai fikih. Ada toharo, ada bab salat, bab zakat dan semuanya ada komentar fikihnya. Dengar-dengar wong nyimpulno Ihya kitab tasawuf. Iku sing muni ngono tak jamin ora tau khatam Ihya. Mau krungu-krungu nek Ihya kitab tasawuf. Siapapun yang ngaji Ihya min awali hatta akhiri pasti tahu itu kitab fikih. Justru tasawuf selingan. Ihya itu tasawuf itu selingan. Kalau nanti sinau khatam. Ya tasawuf ning ndi cara kulo biasa wae kitab fikih. Wong ora tau ngaji-ngaji nek wis ya utop kok tasawuf sing ndi ora ro. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah wasit basit ini kemudian kitabnya besar terus ditahrir jadi kitab muharram karena Rafi itu putu murid. Nah kenapa Imam Ghazali alimnya di fikih? Karena dia memang gurunya guru fikih. Dia punya guru Imam Haromen, memang guru fikih. Imam Haromen punya kitab namanya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. 14 jilid itu ada kitab. Nah Imam Haromen ini yang mulai tradisi syarah. Jadi dia nyarai Mukhtasarul Muzani. Apa Mukhtasarul Muzani itu jadi Nihayatul Matlab fi Dirayah. Makanya qala fin nihayah itu karangannya Imam. Nah, ya sudah seperti itu terus. Nah, muharrar yang diklaim Imam Rafi'i kitab terbaik di fikih karena sudah ditahrir. Apa sudah ditahrir. Udah Imam Nawawi direvisi lagi, tapi setelah 3 guru tadi ya, tapi mengalangkai 3 guru karena dia ke Imam Rafi'i itu sampai 5 generasi. Jadi Imam Nawawi itu saking tahqiqnya itu. Imam Nawawi itu orangnya begitu. Widih sekali. Itu pernah didebat, mungkin Anda salah kutip. Jadi dia pernah nyarai muharrar kemudian ada penggemar Imam Rafi'i. Ya setiap generasi kan pasti ada penggemar. Taruh saja kayak Wahabi, mungkin kan lebih mengidolakan Ibnu Taimiyah. Nyebut Ibnu Taimiyah kan superior, Syekhul Islam. Imam Ghazali tersangka anak ning Wahabi, paham ya? Boleh kita pikir ning Mekah kangelan. Wahabi ora pati ngakoni siapa? Imam Ghazali tapi nak muni Ibnu Taimiyah kan kurang. Dan ning NU kan Ibnu Taimiyah iku gak keren, man gua malah. Sing keren iku mau. Jadi ulama kan ya nasib-nasiban, fene kan ya beda-beda. Nah ning wong ahli hadis mungkin Imam Ghazali biasa saja. Bahkan hadisnya sering dibully. Tapi nak ning hadis kan keren, Imam Bukhari, Muhajar, Al-Asqalani kan ya setiap orang. Paham ya? Nah, aku keren di dunia hoax, pencipta hoax. Setiap orang kan punya anak. Nah, resiko itu adalah begini. Resikonya adalah, makanya ketika beliau-beliau fatwa fikihnya itu pasti direvisi oleh man ba'da. Nah, revisi itu kemudian Imam Rafi'i ini silakan Al-Muharrar. Ini sudah saya pilihkan dari sekian kaul, sudah saya teliti. Al-Muharrar. Nah, Imam Rafi'i itu masih berbau Ghazali, jadi karena dekat ya, periodenya dekat, karena hanya tinggal 1 murid tadi. Itu masih gaya Ghazali. Sehingga masyhur beliau bilang, ya sujud itu apa sujud itu? Ya sujud itu watul jabah alal ardi. Sehingga dia mengesahkan sujud model cilik-cilik asal watul jabah alal ardi ya sah. Itu mirip Imam Ghazali. Era Imam Nawawi karena dia ahli hadis juga. Qultu al-asah wujudu sab'ati a'dhum. Yang sahih adalah mewajibkan 7 anggota terlibat sujud. Beliau ngendikan li hadisi umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin al-jabha wal yaden wal rubaten wal qadamen. Jabha 1, yaden 2, rubaten 2, qadamen 2. Sehingga Imam Nawawi berpendapat sujud untuk sah harus melibatkan 7 anggota. Paham ya? Ya sudah. Imam Rafi'i enggak. Nanti lihat. Imam Rafi'i mengatakan enggak. Ya sudah. Al-asah ya sudah, sujud itu cukup pakai jabah. Makanya kalau ada pertanyaan, yang diarani sujud itu piye? Nah lucunya semua orang menjawab, sujud itu ibadah paling hebat karena anggota tubuh paling mulia yaitu batuk atau kepala dibenturkan di bumi. Ya sudah, berarti syaratnya sujud sebenarnya waktu jabah al-ardi, dan itu yang dipikir Imam Rafi'i. Nah, Imam Nawawi berdasar hadis tadi harus melibatkan 7 anggota. Tapi udah Imam Nawawi mengatakan anak sah ndak, sujud harus 7 anggota. Kalau ndak sah. Tapi Imam Nawawi tetap menusuk dibully mbek Sarah-Sarah, kata Sarah-Sarah. Tapi saya bersaksi Imam Syafi'i ketika di kitab pernah mengesahkan sujud tidak melibatkan 7 anggota. Saya cek di kitab ternyata Imam Syafi'i ngendikannya gini, ngeper. Saya kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan enggak pernah bilang sah ndak sah. Wa awaddu kadza wa uhibbu
kada wa akrahu kada. Saya senang kalau orang-orang sujud itu ya 7 anggota. Karena ada hadis umirtu ana sujud ala sabati azim. Dia ngendikan wa uhibbu kada, saya senang. Tapi wayah tamilu kata beliau, saya masih hafal tadi. Wayah tamilu sujud ala jabah tok ya sah. Kata Imam Syafi'i tapi bilang yak tamilu. Berjudi lah, mungkin sah, mungkin enggak. Kalau hanya pakai jabah. Tapi alasan Imam Syafi'i masuk akal. Karena Nabi kalau wiridan hanya mengatakan sajadah laka wajhi, bukan sajadah laka wajhi wa yadi wa rubbati. Tadi ya. Karena Nabi wiridannya hanya bilang sajadah laka wajhi. Ya sudah, berarti enggak perlu enggak perlu rubbati. Tapi yahtamilu, saya ulang lagi, yahtamilu bisa ya. Tapi tentu yang aman ya sujud ala sapati agumen, karena yang bilang ala jabah pasti darani sah. Karena sujud super lah, kan ala sapati agumen ini sujud super. Pemenang kota kono ahli yoga, wah ini fungsinya peregangan. Wah mata ini, udah paling mangkal. Gua tahu neng kantor pas ono acara sholat khusyuk, bapak agak datang. Ben teko, ya sholat teko, tuh kok nanti tiket kan seminar yang kota kan nanti tiket. Ya seneng ya orang, senengnya itu ya lucu aja. Orang senengnya terus sholat itu kayak senam yoga. Tadi takbir itu jadi apa? Ambil nafas. Biar paru-paru. Pokoknya fungsi ini sholat itu kayak senam yoga. Kok rukuk peregangan, kok sujud. Wah apa semuanya fungsi medis. Fungsi medis. Oke, saya pun iman ya, karena nggak mungkin Allah bikin gerakan tanpa fungsi, tanpa manfaat. Tapi masalahnya akeh wong sholat loro, sing ra sholat sehat. Terus ana takok, ini peregangannya bener kok. Kan ruwet. Nggih. Dan mulane aku takok, "Pak Bak cara sampean piye?" Ya piye-piye, ya wong nganggur wae cara aku. Karena tadi kalau kamu membenarkan itu, lebih ke unsur apa? Medis. Faktanya kan akeh, santri sholat terus kan, sing loro akeh. Sing jogging sugih-sugih ora tau loro, padahal ra tau sholat. Nah kalau barang duka tak Gus gunane duka apa? Ya gunane duka ya sujud, Pak. Jare mari jebare rezeki cina ora tau duka isu. Kan saya takut tadi nek kok dibantah. Ya iku ora duka kok sugih santri duka kok. Sugih. Dan berkelanjutan lagi mulai bae duka yo melarat sak putune. Atau dukane mulai bae. Nah daripada rawan ngono ya duka jare jebare rezeki yang jelas itu duka itu sujud. Ya kan tadi resikonya ulama tadi. Kowe darani salat ra ono fungsi medis yo keliru. Mosok gerakan sing digawe Allah kok gak ono. Sini. Tapi nek iku mbok imani, kok salat koyo senam. Yo senam. Aku ora kuwatir kudune. Renggangkan tangan karena ini mata. Serau sama melo-melo ngono. Wis biasa wae. Tapi ora usah gedhe biasa. Wong sing gawe seminar ngono yo kersane pangeran. Pangeran bagi rezeki macam-macam. Wis ngono wae wis. Pangeran bagi rezeki. Ya kula terusno. Wa farrajih wa min hamasa ilu ini nafisa adumuha ilayam bagi Allah yukhalal kitab wa aqulu fi awaliha qultu wa aqulu lan ngucap ingsun fi awaliha ing dalem kawitane masail nafisa ingsun ngucap qultu. Artinya ketika beliau mengomentari Imam Rafi'i karena beliau tidak sependapat, beliau ditutup dengan qultu. Artinya gini, kalau beliau tidak bilang qultu berarti ainu ma kataba iku ainu ma fil muharrar. Sesuatu yang ditulis Nawawi berarti hakikat yang ada di muharrar. Tapi kalau mulai kultu berarti dia mulai mengkritik atau mengkontrol apa yang ada di kitab muharrar. Paham ya? Jadi kalau angker kultu berarti di muharrar direvisi. Paham ya? Kalau beliau tidak bilang kultu berarti yang diceritakan dia ya kahanan apa yang ada di kitab muharrar. Berarti ngenteni kultu. Kalau dia kultu berarti kan komentar apa? Komentar. Kayak tadi Imam Rafi'i berpendapat ya sujud itu cukup batul jabah. Terus Imam Rafi'i bilang, Imam Nawawi bilang apa? Kultu. Menurut saya enggak, harus melibatkan 7 anggota. Ya, makanya beliau bilang sebut ini kan wa aqulu fi awwaliha qultu wa fi akhiriha wallahu a'lam. Mesti wae wa alam. Tapi dia ini baru muni kultu ya sadar nak iso wae bener Imam Rafi'i terus muni wallahu a'lam. Nah iku kowe iso niru. Wae bar ngaji muni wallahu a'lam. Bon iku titik. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Ini termasuk kekaguman saya sama Imam Nawawi. Wa ma te apa wae wajadta kang metu isira hu ing ma min ziyadati lafdhatin saking nambahi sak lafat sitok. Wa nahwiha lan sepadane sak lafdhah. Ingsun nambahi alama ing atase keterangan fil muharrar kang ing dalam kitab muharrar. Iku ngene fa'tamidha. Mongko wajib iktimad sira ha ing ziyadah. Senajan to sak lafdz. Fala bidda mongkotan kena ora minha sanging ziyadah. Niki hebat tenan. Niki mulane kula nu yakin Imam Nawawi wali. Karena saya itu
sinau kita Minhajul Talibin itu lama sekarang, sampai sekarang. Belum pernah saya itu ndak sinau Minhajul Talibin. Mulai pertama boyong untuk memiliki kalau sorokan beca sarang atau sama nanti Gus Ahyat kalian Yesus nanti saniki kalau mau coba. Karena menurut saya itu gini menanya apa? Sehebat-hebatnya Imam Rafi'i itu tetap dia ada unsur walinya. Memang resiko. Kitab di Karang Wali memang resiko. Resikonya adalah ada ittikalan ala fahmil qori'. Makanya Bajuri itu sering ngeritik Fathul Qori'. Tapi kadang-kadang beliau jangan-jangan dia tidak menjelaskan ittikalan ala ilmil qori'. Dia pasrah saja pembacanya itu tahu. Apa? Tapi sebagai syarah, sebagai pensarah itu kan ono trauma nih. Wedi nak santri ku bahlul, napa? Saya beri contoh yang ekstrim gini. Ya ini kalau wacarian ya. Apa saja yang saya tambahkan dalam kitab Muharrar maka wajib kamu bikin pegangan. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus ya. Karena tambahan saya adalah catatan yang harus. Wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil Muharrar fa'tamidha fala budda minha. Misalnya gini namanya. Misalnya contoh gampang. Misalnya Imam Rafi'i lupa mengatakan begini misalnya. Kesunatan membunuh kalbun. Tentu itu kan buruk sekali dalam ilmu fikih. Pasti Imam Nawawi itu nambahi kalbun akur, karena kalau tidak akur enggak sunat dibunuh. Jadi kata kalbun umum menjadi ditambahi akur. Oke, kalau itu contoh sepele lah masalahnya. Saya pernah istikharah sama Allah, kemudian dapat alamat itu begini, dan itu saya ajarkan di mana-mana. Hukum itu kan satu background besar. Kemungkinannya hukum itu apa? Ma'ruf dikenal, itu satu. Dua, ghairu ma'ruf tidak dikenal. Tiga, sakofa itu satu peradaban atau turos atau hadoroh kalau dalam bahasa Rasulullah. Resikonya gini biar-biar, ini dengerin betul. Saya percaya sama Imam Nawawi, memang harus begitu. Tapi saya lebih percaya Imam Rafi'i karena ada adat wali. Kita tahu masyhur Imam Rafi'i nak ngarang kitab, kok dia kesulitan lampu itu dia ini sorry itu murah, saking keramatnya sinten Imam Rafi'i. Itu begini resikonya begini. Misalnya kasus Nabi Nuh. Umatnya Nabi Nuh maksudnya. Kaumnya Nabi Nuh itu kan homoseks, mencintai lelaki sama lelaki, LGBT lah sekarang ya, lesbi yang perempuan yang mencintai perempuan dan hubungan intim. Singkat cerita, kaum Lut yang terkenal sodomi itu, seorang lagi kaum Lut yang terkenal apa? Sodomi itu. Delala pangeran ya senangan nguji, kirim Jibril dan kawan-kawan berupa laki-laki ganteng. Singkat cerita dituntut untuk diserahkan ke mereka mau dijak hubungan seks. Ya tentu seks liar, seks salah. Ya, paham ya? Kita tahu kan cerita itu kan. Tamu-tamunya kan apa? Ganteng. Nah, sampai apa? Lau annali bikum kuwatan au awi. Kita tamunya ganteng-ganteng mau dijak hubungan seks liar atau seks homoseks, penyimpangan seks. Nabi Lut mengatakan apa coba? Nabi Lut itu pidato begini, ini bukti bahwa teorinya Imam Rafi'i itu benar. Menurut saya benar Rafi'i. Haula ibanati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhaifi. Nabi Lut bilang gini, ngapain kamu ingin seks sama tamu-tamu saya yang cowok? Harusnya kalau kamu ingin nikmati seks sama putri-putri saya. Karena normalnya lelaki nikmati seks ya sama putri. Pertanyaannya adalah, apakah langsung halal mereka nikmati putrinya Nabi Lut? Kan tidak ada. Itu butuh sekian catatan. Tentu nikah dulu, ada acara syahid dulu. Tapi Quran hanya cerita haulai banati hunna darulakum. Padahal tentu untuk menjadi halal syaratnya kan banyak. Akadnya enggak dulu ini. Nah itu makanya saya itu enggak percaya ada apa menanak sing anakno terima wong kampus, saya enggak percaya ada kajian madzhabul akbar. Itu bahaya sekali, bukan sekedar bahaya sekali. Karena pasti yang diceritakan hukum mujmalnya tidak catatan. Paham ya? Coba sekarang ketika Nabi Lut bilang haula ibanati itu putri-putriku, hunna darulakum, itu lebih halal bagi kalian. Itu langsung halal apa butuh sekian catatan? Butuh sekian catatan. Akad dulu macam-macam. Gelem dulu. Iya kalau dirabek salam Melayu kan enggak sah. Karena syaratnya wali mujbir itu enggak ada adawah dhohi. Tapi Allah hanya bilang haula ibanati hunna darulakum, itu kan tanpa catatan. Kamu praktekkan sah enggak? Oh, tidak sah sama sekali, bukan sekedar nggak sah sama sekali. Itu menunjukkan bahwa Quran pun ada tradisi ittikalan ala ilmil qori'. Hukum zaman itu sudah ma'ruf, di mana-mana nikah itu ada wali, ada syahid, ada penyerahan putri. Makanya saya bilang misalnya Hasan misalnya tak suruh, San saya berikan kopi itu. Ya sudah maknanya itu
belikan kopi, ketemu penjualnya, kemudian ada akad, kemudian dapat kopi. Karena sing jenenge beli ya seperti itu, apa? Sama sing jenenge halal menikmati perempuan caranya ya seperti itu. Nah, Imam Rafi'i itu masih pakai tradisi itu. Jadi sering beliau selonong saja ngendikan hukum tanpa memberi catatan. Nah, mungkin era Rafi'i itu enggak masalah karena orang masih banyak yang alim, banyak yang waras. Era Nawawi itu masalah karena takutnya umumnya Dawi Rafi'i tanpa catatan ini dikira seperti itu. Makanya mana yang bilang pasti saya tambahkan beberapa syarat yang Rafi'i lupa membuat catatan itu. Meskipun satu kata, lafdhah itu satu kata. Ini tadi misalnya wa yusannu qatul kalbin. Nawawi bilang tambahi akur karena kalau sudah kalbun tidak sunat. Meskipun salah lafdhah. Meskipun salah. Makanya ini masalah ya. Makanya saya percaya hidup itu harus ada sakofa, harus ada tradisi. Harus ada tradisi. Misalnya ngaji ya, ngaji itu mulazam. Makanya saya tidak senang ijazah amal itu benar-benar sih. Ya meskipun itu terjadi dulu-dulu tuh ijazah kok. Wah, mau aneh-aneh. Masuk ketemu Sayyid Muhammad pas kaji. Wah, aku murid Sayyid Muhammad untuk ijazah. Jajal kon maca Syariatu Al-Khalidah, pinter aku. Ya mau ijazah terus kitab terus foto bareng terus muni. Aku lo mau syarat waktu sinau yo khatam, kalau korek nganti sani. Kalau sering ketemu game itu, kalau untuk ijazah mah kesulitan sama. Jadi kita bisa Muhammad Piro, judulnya rasa jeru deh. Sebutnya judulnya wae. Apa ya? Ono sing iku lho. Lah ngono terus idia buku sana tak takobal Allah minum takobal ya kan. Dia misalnya ijazah amal resikonya seperti itu. Coba misalnya Nabi Lut meniha ulai banati. Terus misalnya terus lanang-lanang njupuki anak Nabi Lut. Kira-kira disalahno ta ora? Oh sangat salah, ora terima salah, sangat. Maka kemarin ketika saya nerjemah Quran di UI sama Pak Zaini, terus kemarin saya konsultasi sama Pak Quraisy itu, saya ngotot sama beliau, sudahlah Pak, siapapun yang sudah alim tafsir, saya mohon sekali, pokoknya bab fikih itu harus diberi catatan. Kalau enggak itu jangan. Beliau ngendikan, iya Pak, ya Gus memang harus begitu. Takutnya tadi, mesti ada fikih yang hilang. Kenapa hilang enggak diterangkan Quran? Karena turun ketika hukum itu ma'ruf. Ya, saya ulang lagi, turun ketika hukum itu ma'ruf. Nah ma'ruf udah enggak disebut. Nah catatan-catatannya enggak disebut. Nah sekarang bayangkan kalau ada intiqalul madhab. Kayak apa resiko? Makanya saya berkali-kali bilang. Misalnya gini, ada cerita Madzhabul Arba'a. Imam Syafi'i mensyaratkan kawin itu ada saksi. Imam Malik tidak mensyaratkan ada saksi. Misalnya terus seperti itu, tok kan kamu ngira Imam Malik tidak mensyaratkan saksi. Padahal enggak terusannya illa annahu syarratul isya'ah. No? Imam Malik itu tidak mensyaratkan ada saksi, tapi mensyaratkan diterkenalkan. Udah terkenal enggak sak dhuwure saksi. Karena butuhnya diketahui kalau perempuan itu suaminya siapa. Ya jadi cari Imam Malik. Sri ki rabi salam, cukup waline Sri ku nikahno ning salam. Gak perlu ana seksi loro tatul. Sing penting terkenal. Jadi misalnya kawin dumono ning masjid. Saiki salam wis payu tak rabeno anakku iku cukup. Sing penting diterkenal. Karena pikiran Imam Malik butuhe seksi ku karena isya'ah. Isya'ah. Bisa diterkenal. Lah Imam Syafi'i lucune lho pancen madzhabku mesti mirip-mirip. Imam Syafi'i nyaratno seksi ku loro. Tapi majibno wong teko ning walimatul urus. Ya akhirnya jadi sah kan antar wong teko salam wis payu rabi. Nah akhirnya kan mirip jadi Imam Malik nyaratno isaah tapi nyarat seksi. Jadi pikiran Imam Malik gunane seksi ku ben ana sing nyekseni nak Sri ku bojone salam. Lah si isaah ku fokus syahadah. Isaah ku fokus syahadah. Lah terus misalnya mau dinukil tok separo-paro Imam Malik gak nyaratno seksi, kayak apa fatalnya? Padahal ono terusane gak nyaratno seksi tapi nyaratno wajib isya'ah diterkenal kan. Cara kula nggih bener Imam Malik. Imam Syafi'i ora iso mbok salahno. Wong wajibno teko ning undangan walimat. Wae buyute isya'ah. Buyute cara santri dibuli untuk kado boto macam-macam. Wakan wala elek kuwerdusi sangone sak kedus mertuane seneng juga dibuka. Masuk. Paling kaya ora santri di mantu apa? Santri. Waduh kedusan nang ngene mertuane iku barang dibuka kok santri-santri ya Allah.
Nah itu masalah. Makanya kalau suwon ya kalau nanti terpaksa ada sekolah perbandingan mazhab itu yang mulang harus benar-benar wong alim sing waroi karena itu yang masih menjaga originalitas syarat-syarat yang tidak disebut di penukilan nama madzhabul arba'ah. Dan itu bahaya. Seorang lagi itu bahaya. Karena pasti tadi. Mana kalau nu gada madzhabul arba'ah sak meten mboten nate kula. Mesti bodoni. Wong fikih Syafi'i tok sak Wahabi sak mene kok iki madzhab lebar sak mene. Hitung ya, wis ora usah ora detail ya tak bahas deh. Madzhab lebar kan ono sing gedene kok sak mene. Iku wis nyritakno 4 wong Syafi'i tok ya ono Wahab sak mene. Kok iki banyak mene. Berarti ono catatan-catatan hukum sing ya ora dibuang mesti dibuang kabeh. Terus mbok itimad kok gedeng bareng. Ya wis tok sak mene Wahab. Sak mene lah. Sono kita madzhab Ibrahim sih sakmen. Kulo itu ya. Tapi duwe kula tak sampai tak waca sedilo. Mesti keliru. Orang mungkin keliru. Bukan karena kita sombong, kita ini ingin ikhtiyar. Enggak boleh hukumnya Allah main-main seperti itu udah. Sama tak ceritani zaman Rasulullah tesih periode Mekah itu kan dakwah. Dakwah itu cara pikirannya kafir Quraisy aneh-aneh. Aneh-aneh itu ya dianggap aneh-aneh. Ini bukti bahwa hukum nikah itu ma'ruf ya. Hukum nikah itu ma'ruf. Ketika Nabi ku aneh-aneh namun terus diparani sampai tokoh-tokoh Quraisy. Ingat cerita di Bedui Abu Thalib, pamanmu aneh-aneh, mulai dua ajaran aneh. Tentu zaman itu memang dianggap aneh kan, bada adinu apa? Ghoriban wa sayaudu ghoriban. Di antara yang diomongkan orang-orang kafir apa? Begini saja Abu Thalib, celuk panakanem, diceluk Rasulullah dipanggil. Ya Muhammad, jika kamu aneh-aneh itu ingin harta, jama'na laka malam. Kita-kita akan mengumpulkan harta. Fatakunu aghna Quraisyin, kamu jadi orang paling kaya karena kita kumpulan cara saya saweran kamu tak kasih uang banyak. Dan jika kamu aneh-aneh itu karena mencintai seseorang perempuan, kamu ingin menikahinya, maka kita akan bilang ke keluarganya fazawwasnaka. Itu di semua tarikh fazawwasnaka. Itu kafir Quraisy yang ngomong sebelum datangnya Islam. Jika kamu aneh-aneh karena mencintai seorang perempuan, maka kita datang ke keluarganya. Kemudian kita akan nikahkan kamu. Artinya apa? Mereka sadar nak nikahi cawe itu melibatkan wali. Ya. Paham ya? Padahal yang ngomong ini preman semua. Kalau mereka pakai ngomongan kira sering cawe itu gampang tak culik no. Preman yang ngomong ini preman semua. Preman Quraisy. Tapi mereka bilang kita bilang ke keluarganya, mereka bilang kita datangi keluarga itu dan kita nikahkan. Artinya nikah itu ma'ruf, apa? Ma'ruf melibatkan wali. Paham ya? Sehingga kalau kita omongan misalnya ono wong buang lesbi atau ono wong homoseks kita lah kan ngomong lah apa seneng podo lanange cawe itu ora akeh apa terus cawe itu halal diambil kan. Nah, itu sama dengan haula ibanati kunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dinikum. Mulane alaysa minkum rasulur rasul. Bukankah kamu orang-orang terpelajar yang harusnya menyalurkan seks tidak seperti itu. Nah, artinya gini, Imam Rafi'i ketika tidak bikin catatan hukum itu tidak salah. Sebenarnya dia lebih mirip Quran tadi. Quran sendiri tidak semua hukum ada catatan lengkap. Karena hukum ini sebagian sudah ma'ruf, apa? Ma'ruf. Ya tadi misalnya nikah, wong kafir lah ngerti nak nikah mesti ngelibatno walinya perempuan. Paham? Sehingga ketika di tek-tek nikah itu enggak perlu itu ya sudah cukup karena harus ma'ruf. Lalu Quran menghentikan famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Pokoknya nikah itu agar baru mbok rasakno bayar mahar. Orang tahu ibadah akdin sahih. Sebagian Quran ayatnya lebih umum wa ukhilla lakum ma wara'a dzalikum. Asal ndak muharramat ya kamu sah nikah. Tentu ba'dal akdi. Orang kok langsung halal. Karena hukum nikah ini ma'ruf. Nah di sini lah ulama dulu itu masih ngarang dengan tradisi itu hukum yang ma'ruf terus nggak ada catatan-catatannya karena wis ma'ruf. Paham ya? Ini resiko hukum. Ya tapi tadi suatu saat zaman itu kan ma'ruf ini hilang tingkat kemakrufannya. Nah, ketika hilang ini seorang pengarang kayak Imam Nawawi harus memberikan pos catatan karena kalau ndak dikira itu cukup. Imam Nawawi ketika dia wa ma wajadtahu min ziyadati lafdhatin wa nahwiha ala ma fil muharrar fa'tamidha fala budda minha. Tapi tetap tadi ya Imam Muharrar enggak salah ya karena tadi mungkin daerah itu masih ma'ruf apa? Ma'ruf, hukum itu ma'ruf. Men kula terusno. Wa kadalan hale koyok mengkono-mengkono wujubul i'timad. Wa kada wakal i'timad lima wajad tahu min ziyadati
Jadi nak cara rujuk baju ber wong alim ya wakada wakal iktimat lima wajat tahu minus ya ziyadah kamu juga harus iktimat mau te apa wae wajat kang medu isirahu ing mamnal askari sing boro-boro wiridan mukhalifan hale berbedani lima fil muharrar maring kitab muharrar wa irihi sanging kitab liyane muharrar min kutubil fiqh sing boro-boro kitab fikih fa tamid mongko cecekelana sirahu ing ma zidtuhu nggih gaya rujuk cantel ma zidtuhu apa yang saya tambahkan atau ma wajad tahu minas ziyadah ya rujuk dua fa tamid mongko cekelana sira hu ing ma wajad tahu minas ziyadah fa ini mongko sak temene ingsun hak waktu wis nahkekno ingsun hu ing ma wajad tahu minas ziyadah min kutubil hadis sing pira-pira kitab hadis al mu'tamadi kang kena dinggo tetanggen iki khas Imam Nawawi. Nak ana wiridan tekku kok beda mek teke muharrar. Melok aku wae. Mergo wis tak konfirmasi mbek kitab hadis. Nak kitab muharrar paling riwayat bil makna segamane. Pancen tak cek ngono tenan. Imam Nawawi kan tau nyarai Muslim. Dadi dekne pancen pinter hadis. Lah Imam Rafi'i wis koyo kowe maksudnya ning bab wiridan wis lafate mirip muradif lah gamane. Nah pokoke ngono-ngono ae. Pokoke ngono. Ajare Imam Nawawi, nak wiridanku kok beda mbek muharrar, anut aku wae. Mergo sing wekku wis tak cek mbek kitab-kitab hadis. Nak muharrar paling riwayat bil makna, wis anut aku wae cek Imam. Jadi Imam Nawawi redaksine piye wa kadza ma wajad tahu minal adkar kok mukhalifan lima fil muharrar cek muni wa ghairihi. Men ada muharrar wis kabeh. Mingkutubil fikih. Kan kita pakai ruwet. Kalau ngecek bolak-balik pancen sak enake ya. Nggih wiridan sak enake. Mergo mau sing aran kan rapati apal hadis. Jadi akhirnya lafate iku wis karo-karuan sing pas wiridan wae. Pas wiridan. Jabe Imam Nawawi ya, anut aku wae ya. Fa tamid wis anut aku wae. Fa inni haqqatuhu min kutubil hadis al-mu'tamad. Aku tak cek sing mirip hadis iku kitabku, ora kitabe wong-wong iku dari Imam Nawawi. Kira apa melok muni ngono, kira Imam Nawawi. Biasa. Dan wiridan itu seru repot wiridan itu persis lafaz hadis itu Wahabi. Sing ahli sunnah rada kreatif. Tapi ora persis semua kok beda mek rapate sapa? Kanjeng Nabi. Ana nek iso ya persis, tapi ora krana Wahabi. Ya kepengin persis wae. Waqat uqad dimulan terkadang disena ingsun ba'da masailin fasli sebagian masalah fasal. Li munasabatin krana ana keserasian awif tisoren to krana ngringkes. Warga qadam tulan terkadang disena ingsun faslan ing fasal li munasabati krana munasabah. Jadi Imam Nawawi senajan to ngarange nyarai tapi kadang pasalnya itu diacak, tidak persis urutan yang ada di kitab muharrar karena punya pertimbangan munasabah atau ikhtisar. Warubama qadam tulan terkadang disenengsun faslan ing siji fasal lil munasabati krana munasabah. Ayo jelas kula nate sinau menyang ditolibin jadi di antara kitab yang dipuji para habaib alawi ini kitab Minhajul Talibin. Sampai saya tahu sekarang sebut dura saya tali nggak pernah nggak ngorek kitab Minhajul Talibin hatta tufiya. Banyak kalau nanti ketemu Habib Muhammad termasuk zuriyah beliau itu senang sekali sama kitab Minhajul Talibin. Terus sinten Habib Zaid bin Semit ketika beliau gawe bab kutubun al-musofiyah, namanya kutubun al-musofiyah itu diantara fil fikih itu yang disebut Minhajul Talibin. Karena ini ya kalau tetap senang jenengan tetap takrib mawon senajan makom ya takrib kalau lah sinau takrib wali tadi cuma kitab ini karena tidak populer kalau eling-eling no dan ngerti nak takrib mu'in asal usulnya nginduk kitab nopo Minhajul Talibin. Jadi mau ngaji barokah-barokahan ya berkata kalau jangan tenang kata takrib itu sudah milih satu garis tapi kalau Minhajul Talibin karena masih orisinal tapi ada qaulun mukharrajin ada qaulun mukharrajin itu penting karena kita itu pasti kehilangan stok ya kayak tadi misalnya Mbah Mun berpolitik dari P3 itu apa maknanya harus P3 apa asal partai Islam apa asal maknanya seorang ulama memberi kontribusi pada negara atau yang penting ulama dan umaro tidak benturan buktinya guru-guru kita berkontribusi sehingga contoh P3 ya tidak mesti takyin PKB ya tidak mesti takyin semuanya tidak mesti takyin. Kita tahu misalnya Mbah Sahal tidak berpolitik tapi memberi kontribusi pada negara ada ulama-ulama yang enggak pernah berhubungan dengan negara Mbah Dunyati Pandeglang Mbah Fadl tapi juga menjaga stabilitas nasional karena kadang bareng negara itu malah fitnah
Nah, makna yang benar ternyata yang terakhir. Sementing al ulama wal umara tahu amani. Sementing saling memberi apa? Kontribusi. Lah kayak seperti itu kan. Jadi tidak mesti jaminan. Misalnya saya datang ke orang fasik. Kamu maknanya apa coba? Misalnya Rasulullah datang ke rumahnya orang munafik Abdul bin Ubay bin Salul. Kamu maknanya apa coba? Bahwa Nabi itu baik kepada siapa saja, itu yang mungkin. Atau Nabi menghormati kesejarahan karena Abdul bin Ubay pernah nilai jubah nih Sayyid Abbas. Atau karena hakul jar meskipun dia munafik dia tombol. Atau ta'allufan di ahli. Sebenarnya Nabi gak simpati sama Abdul bin Ubay tapi simpati sama keluarganya. Kalau lu ngerasa namun pernah ada orang itu mati yes, pokoknya desa kidul mereka. Kiainya ke sini karena matinya itu apa itu? Semati mereka narkoba itu oplosan. Kiainya tanya, Gus kalau nyolati buat sholat itu. Tapi orang mati oplosan. Sergani ibu. Karena kadang-kadang nyon sewu anak-anak yang begitu ibunya ya melok ngaji kiai. Kadang mbahnya orang solih bisa niatin sergani keluarga. Nah, ternyata betul kasusnya Abdul bin Ubay itu anak itu mondok ning Kanjeng Nabi soleh. Anak Abdul bin Ubay soleh santri. Iku sing matur Kanjeng Nabi kon rawuh ning janazahe bapak. Jadi artinya itu sekian kemungkinan, apa? Nah, sing repot kesimpulan liberal. Oh, Nabi kancanan munafik rapopo tenang. Rusak nang liberal rusak. Wis gak ono khosyae blas, gak ono wedine pangeran blas. Padahal ada sekian potensi dalam analisis usul. Ya sudah seperti itu. Wa arjulan arab-arab sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah mukhtasar. Ingsun arab-arab ayakuna ento napa kita mukhtasar fi makna syarhi ing dalam makna syarah lil muharrari maring kitab muharrar. Dan saya berharap kalau kitab ini khatam fungsinya sama mirip sebagai syarah ya. Jadi saya ini nakriri tapi fungsinya kayak syarah. Jadi wa arjulan arab-arab sapa ingsun intama lamun dadi sempurna apa hadal mukhtasar ikilah kitab ringkesan ingsun arab-arab ayakuna yen to ana apa hadal mukhtasar iku fi makna syarhi ing dalam maknane syarah lil muharram maring kitab muharrar. Jadi kamane kitab ini sama-sama mukhtasar tapi fungsinya kayak syarah karena tadi ada catatan hukum yang di muharrar ndak ada saya tambahkan. Terus dewe Imam Nawawi malih fa inni mongko sak temne ingsun la ahdzifu iku rambuwa ingsun minhu sangge kitab muharrar se'an ing opo ae minal ahkam sing pro-pro hukum aslan babar pisan. Saya jamin tidak ada kitab muharrar yang tidak tertulis di sini. Semua muharrar ada. La akhdzifu minhu se'an minal ahkam aslan. Wala minal khilafilan aku rambuak khilaf. Nanti khilaf yang diterangkan kitab muharrar di sini juga saya terangkan. Walau kana senajan to ana apa khilaf wahian banget lemah. Khilaf sing ra kanggol lah yang muharrar nulis tetap tak tulis di sini. Paham ya? Ma'ama sertane perkara asar tukang isara ingsun ilahi maring ma minan nafaisi sing boro-boro barang-barang sing indah. Bakar sarok tulan teman-teman tumandang ingsun fi jam ijuzin ing dalam ngumpulno sak juz. Juz bagian latif ingkang cilik ala surati sarhi ing atase bentuk sarah lidapa iki hadal mukhtasari maring detail-detaile atau lembut-lembute redaksi kitab napa mukhtasar. Lawa maksudi itu tujuan ingsun bihi kelawan iki ku atam bihu ngeling. Wa maksudi itu tujuan ingsun bihi kelawan iki tasrek atau bihi lan ikilah taklif iku atam bihu ngelingno alal hikmati ing atase hikmah fil uduli ing dalam pindah an ibaratil muharrar saking redaksine kitab muharrar. Jadi maksudnya saya dalam banyak hal kadang redaksi kitab muharrar saya ganti. Karena kalau tidak saya ganti, mari muhim, mari salah jet. Ya mungkin kan potensi itu kan mungkin. Jenenge manusia bodoh manusia. Misalnya sampean tak tanya. Misalnya contoh gampang takrib yang kamu kenal itu takrib. Takrib itu kan namanya takrib. Disarai Fathul Gharib. Terus Fathul Gharib disarai Bajuri. Paham ya? Berarti Bajuri sarhun ala sarhin. Nah, misalnya takrib bilang al jamaah sunnatun muakkadatun apa? Sunnatun muakkadatun. Bersama Sarah dibenarin, yang benar itu fardu kifayah. Paham ya? Itu kan berarti redaksi asli diganti sama siapa? Sarah sama Fathul Gharib. Karena redaksi ini dianggap bahaya cara disiplin ilmu. Kalau cara disiplin ilmu kan begini. Rasulullah itu pernah merangi orang yang ninggal jamaah. Gak mungkin dong orang kok diperangi mergo ninggal sunat. Berarti bahasa sunat itu nyuwun sewu salah sama sekali. Cara disiplin ilmu. Cara kowe kan ora beda nih, cara bakat ulama. Sing cara kowe bakat ulama, saya ulang lagi ya. Kita kan pernah dengar cerita kata Rasulullah,
Saya sekali-kali ingin datang ke masjid tapi tidak jadi imam kata Nabi. Sholat kemudian biar dipimpin santri-santri. Saya mengajak beberapa pemuda takjak bakar omai orang yang tidak jamaah. Masyhur kan hadis itu. Ya saya ulang lagi ya. Jadi inginnya Nabi itu pernah berazam membakar rumahnya orang yang tidak jamaah. Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ada perlakuan se-ekstrim itu dalam ibadah yang berstatus sunat? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Pasti se-ekstrim itu hukuman bagi peninggal fardu, bukan peninggal sunat. Sehingga kata sunatun mu'akkadatun di takrib ini masalah cara ahlul ilm. Sehingga diganti fardu kifayah. Nah, fardu kifayah pun kurang ekstrim. Cara mazhab Hambali, masa terima fardu kifayah sampai omah pe diobong. Sehingga pikirannya Ahmad bin Hambal, jamaah itu fardu ain. Bahkan beliau bilang syartun fi sihhatis shalah. Karena enggak mungkin hukuman se-ekstrim itu kemudian hukumnya hanya berstatus fardu kifayah, pasti ekstrim dong. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat jamaah itu fardu ain atau syartun fi sihhatis shalah. Paham ya? Berarti hati-hati dari sunat muakkadah menjadi fardu kifayah bahkan cara Hambali. Fardu ain ada mana syarat tanya salat anggap fardu ain. Nah, itu kan kelihatan karena bagi ulama itu penting. Kan nggak mungkin sunat yang kita definisikan dilakoni untuk ganjaran, rasi tinggal gak popo. Wong ditinggal rapopo kok Nabi kirim kontingen kon merangi misalnya. Ini kan aneh. Nggak mungkin dong kalau status sunat kemudian dapat sanksi se-ekstrim itu. Nah, makanya meskipun kitab takrib, kitab keramat muni al jamaah sunnatun, sampai sarah langsung direvisi. Yang benar fardu kifayah. Terus sarhun ala sarhin, bahkan coro Ahmad bin Hanbal sartun sisi hadis sholat agar saja fardu ain. Nah seperti ini itu kan. Nah, dari Imam Nawawi nanti kalau redaksinya Mukharrar kita anggap salah secara disiplin ilmu, langsung tak ganti. Tapi wa maksudi bi at-tanbihu ala hikmah fil usul an ibaratil Mukharrar. Wa fi al-haqiqah jenal ing dalam nambahi catatan. Karena tadi seperti yang saya katakan tadi Imam Rafi'i ono mirip-mirip ulama dhisik. Kadang catatan hukum tidak disebut. Kemudian era Mukharrar era etap ini disebut wa fi al-haqiqah jenal nambahi qaid. Al harfin itu nambahi huruf, al syartin itu nambahi syarat di masalah timari masalah. Jadi misalnya kayak gini lah, misalnya Muna ngarang kitab wali iku bapak. Nak ana bapak iku mbah. Saya ulang lagi, nak ana bapak mbah. Mungkin karangan ini cara wong awam itu lazim, jadi gak ada bapak waline mbah. Tapi kemudian karangan ini sudah cacat. Karena mbah itu a'ammu min ayakuna abal ab atau abal Paham ya? Maka setiap sarah wali itu bapak. Kalau nggak ada bapak itu jadun. Kata matan kan gitu. Pasti sarah langsung bilang abul ab. Kenapa? Abul ab. Bapak. Karena kalau tidak ditulis abul ab, jad itu memasukkan abul Padahal abul nggak pernah sah jadi wali. Paham ya? Maka redaksi jadnya harus diganti. Abul ab. Ya saya ulang lagi. Itu cara orang awam ramah salah, tapi cara ahli ilmu kan kasus. Oh kasus besar karena nanti kalau jad bisa difahami abul paham ya? Jadi misalnya saya mati, walinya anak saya tasbihah itu Hasan. Kalau bapak dulu ya karena ya. Kan abun fa abuhu kalau enggak ada akhun saking. Enggak misalnya bapak masih sugeng. Walinya anak putri saya kalau saya mati itu bapak. Paham ya? Nah, bapak ini jangan redasikan jadun tapi abul. Karena kalau redasikan jadun bisa mbah dari istri saya. Paham ya? Dan ini masalah. Karena mbah dari istri saya enggak pernah jadi wali. Makanya Sarah abun, fajadun keliru, yang benar abun, fa abul atau abul ab. Paham ya? Nah itu bagi ahlul ilm kan jelas. Artinya gini, andai kan ada satu matan kok bilang abun fajadun, maka kata jadun pasti diganti abul ab, karena ini lebih jelas. Karena memang jadi wali itu bukan sekedar jadun tapi abul ab. Paham ya? Jadi ya, seperti itu kira-kira. Jadi masalah yang karena menimbah itu mbah kosopo. Tapi kalau abul ab kan bapak. Ya sudah itu lebih. Itu mesti ada ilhaku qaidin ausar itu mana itu. Nah, kata Imam Nawawi wa aksaru dzalika minad daruriyat allati la budda minha. Wa aksaru dzalika wa ta'aki mengkono-mengkono ikilah apa tambah atau udul kan mungkin wa aksaru dzalika ya bener bakar mengkono dzaliku wa aksaru dzalika min ilhaqi qaidin au harfin au syartin utawa ziyadati qaidin
semua itu tak tambahkan minat iku minat doru riyat saking barang-barang sing kudu to sing terus Allah tikang labuda kantan corona minat saking doru riyat. Jadi jangan Imam Nawawi jangan salahkan saya karena kadang mengganti kitab Muharrar redaksinya, kadang saya tambahkan catatannya, kadang saya tambahkan apa-apa. Semua itu karena keharusan Allah tikang. Ya kayak misalnya ini lah namanya. Misalnya suatu saat aku kok nulis tafsir misalnya saja. Ya tentu haulai banati hunna abdalakum ba'da abdin sahih. Paham ya? Tentu kita akan menambahkan itu karena takut difahami itu kosongan. Pasti akan seperti itu apa? Pasti akan seperti itu. Paham ya? Ya misalnya seperti itu. Pertama misalnya sholat mayit itu fardu kifayah. Ya kata Fathul Gharis, kata takrib sholat mayit itu fardu. Pasti ini ada salahnya. Ada salahnya adalah ternyata yang tahu mayit ning jalan kue tok. Makanya Sarah nambahi. Tapi andekan yang tahu hanya kamu tok. Satu kampung yang dengan mayit hanya kamu tok. Ta'ayyana alaika maka wajib kamu. Berarti dari fardu kifayah berubah jadi fardu ain karena yang tahu hanya kamu. Nah mau tidak mau kan diberi catatan fardu kifayah itu adalah kalau satu kampung normal dan sudah ada yang nangani maka itu fardu kifayah dan sakoto anil bakil. Tapi kalau yang ada hanya kamu maka nanti berstatus fardu ain. Nah, ya kira-kira seperti itu kan terus nambahi fardu kifayah in kana kada. Paham ya? Dan fardu ain kalau nah, mau tidak mau kan harus ada apa? Tambahan. Makanya kata beliau wa aksaru dzalika minat dururiyat setengah sanging barang-barang sing pokok Allah tikam labu dagang dan kena ora minha sanging dururiyat. Wa ala wahilan iku ing atase awasarasan al-karimi kang api atau kang lomo iktimad diutai tetangginan ingsun. Wa ilahi lamaring awasarasan tafwidi utai penyerahan ingsun wastinati lan istinat ingsun. Wa asalu lan jale ingsun ing Allah anaf aing bareng manfaat bi biadal kitab limaring ingsun walisairil muslimin maring sekabehane tiyang napa Islam. Warid itu master standard ya. Apa? Master standard. Wa asaluhu an naf'abihi wa hisan. Orang harus ngaku al apa ya? Kabeh redaksine waridwan nih. Wa asaluhu an naf'abihi li wa lisairi muslimin. Dene waradi atau waridwan. Mosok kabeh. Ana sing naskah beda nih. Kulo ya rada ganjil. Ana sing teke beda. Kita mau apa? Apa? Apa ya? Dah. Ini waduh. Tapi yang aneh tetap sini yo. Apa terus? Warid ya. Oh, itu rada lumayan bisa di atop noning anaf wa as'aluhu anaf ali warid wa nahu as'aluhu ridwan. Ono sing warid wana. Ya lumayan rada maju. Ya gede kan gede. Warid yo aneh. Ya namanya ya. Gede apa? Waridwanahu wa as'aluhu ridwanahu kan lumayan iki iso dipaksa. Iso dinego ya. Waridwanahu lan ingsun njaluk ing ridane Allah, ridani ani saking ingsun wa nakhibba lan sange pira-pira kekasih ingsun wa jamil mukminin lan ridani sakabehane tiyang napa? Mukmin. Ali